Shalom kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehat, sukacita, dan damai daripada Yesus menyertai kita semua. Hari ini banyak gereja yang mungkin sudah buka, tapi kita sebagai komunitas Kepas masih terus beribadah di rumah dalam beberapa pekan ke depan. Jadi saya berharap kekasih Tuhan tetap menunggu dengan penuh pengharapan, sehingga nanti kita akan pastikan kapan kita akan beribadah bersama lagi. Hari ini saya mau menyampaikan atau men-sharekan firman Tuhan, masih di dalam konteks tentang Pentakosta, tetapi kita mau melihat dari sudut pandang yang lain yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus, hidup oleh Roh, atau kita semua harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Namun saya mau baca 7 ayat saja ya. Jadi nanti kekasih Tuhan nanti baca di rumah. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca beberapa ayat saja, hanya kurang lebih 7 ayat. Ayat 1, 2, 12, 14, 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam ayat-ayat ini lewat hambanya Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita tentang beberapa hal, bahwa kita memiliki status yang luar biasa, dan dalam status yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita hidup hari-hari ini sehingga kita akan selalu menjadi berkat satu terhadap yang lain. Teristimewa kita yang ada di dalam keluarga ini, ya, hubungan keluarga itu sangat penting, suami, istri, dan anak-anak. Mari kita melihat ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita semua pada hari ini. Yang pertama, ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi penekanan pertama ialah siapa yang ada dalam Kristus,
dia telah dibebaskan daripada penghukuman. Penghukuman itu adalah dosa dan maut. Jadi ini hal yang pertama ditekankan bagi kita semua oleh Roh Kristus, oleh Roh Yesus, kita diberikan hidup. Ini penting. Perbuatan Yesus bagi Anda dan saya, kita tidak ada lagi dalam penghakiman. Yang kedua, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Jadi karena kita sudah dimerdekakan, kita tidak lagi dalam penghakiman, berarti kita ada punya tanggung jawab spiritual, tanggung jawab moral, ialah kita berhutang kepada Roh Allah. Ya, ini penting sekali kekasih Tuhan. Hutang bagaimana? Hutang supaya kita mengalahkan daging dengan Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan menolong roh kita, manusia ini, untuk mengalahkan daging kita dari hari ke hari. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, oleh Roh Allah itu bersaksi bahwa kita ini adalah anaknya. Sehingga kita semua berhak memanggil Bapa kita di surga, Aba, Bapa. Ya, ini penting kekasih Tuhan. Aba Bapa. Jadi dikasih Tuhan, hal yang ketiga di sini, status kita itu jelas. Oleh kuasa Roh Allah dia bersaksi kita adalah anak-anaknya. Ini penting sekali dikasih Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Akhirnya yang keempat, Rasul Paulus mau katakan bahwa kita yang ada dalam Kristus, yang dipimpin oleh Roh Allah, tidak ada unsur takut. Jadi kalau ada orang yang sebentar-sebentar takut atau penakut, ya, itu perlu dia kaji. Dia ini udah terima Tuhan Yesus belum? Dipimpin sama Roh Allah atau dipimpin oleh dagingnya? Kalau orang dipimpin oleh daging pasti takut, itu biasa. Tetapi dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak ada rasa takut. Itu luar biasa kasih Tuhan. Nah, yang kelima, kita mendapatkan waris, atau kita sebagai ahli waris. Memangnya warisan apa yang kita dapatkan? Emas perak? Tidak dikasih Tuhan. Kita punya warisan adalah Tuhan Yesus sendiri dan kerajaan Allah. Ini penting. Terakhir, yang keenam, kita semua memang sudah diberikan status yang jelas. Kita dibebaskan daripada penghukuman. Kita memang tetap berhutang, ya, untuk mengalahkan daging kita. Tapi Bapak Ibu, yang terakhir dikatakan di sini, kalau Kristus menderita, kita pun juga dikaruniakan untuk menderita. Jadi kalau orang Kristen menderita itu biasa dikasih Tuhan. Malah kita harus bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kita menderita oleh kebenaran, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan dalam ayat 17 di sini, bahwa yang menerima janji Allah ialah menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau ada orang Kristen nggak menderita, itu patut dicurigai. Tapi ingat, menderita karena kebenaran, ya, bukan menderita karena kita punya perbuatan dosa sendiri. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.